Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati Allah arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin وأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين معهم الصديقين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة الآباد وسمعنا حضرة يا الله جميع ولي وولية مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا حضرة يا الله Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, Syekh Syafuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, Usmaila hadrati ya Allah jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ya Allah keluarga kami semuanya ya Allah. Kau jadikan keluarga kami keluarga yang lebih sakinah, keluarga yang lebih sakinah, mawaddah warahmah, penuh limpahan rahmat, fadl nikmat darimu ya Allah. Kau berikan pada kami ya Allah, kau titipkan pada kami anak cucu yang alim, saleh, salihah, bermanfaat untuk semuanya, berkah untuk semuanya, selamat awal ya akhir, sehat wal afiyah lahir maupun batin, cukup semua kebutuhannya ya Allah, bahagia dunia maupun akhirat ya Allah. Dengan barokah majlis ini ya Allah, kami, keluarga kami, anak cucu kami, teman-teman kami, jamaah kami ya Allah. Ya Allah, yang baru sakit kau sembuhkan ya Allah, yang baru kena masalah kau tuntaskan, yang baru kekurangan kau berikan kelebihan, yang baru susah sedih kau berikan kebahagiaan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, dengan barokah majlis ini ya Allah, wabil khusus orang tua kami, saudara kita semuanya, Bapak Haji Sutiono, Ibu Nasia, Tri Handayani Wiastuti, Bapak Catur Irawan, Ibu Dwi Pratiwi, juga Ibu Indah Panca Martiningsih. Ya Allah, yang ingin berangkat umroh ya Allah, Kau selamatkan awal ya akhir ya Allah. Ya Allah, kau cukupkan semua kebutuhannya. Ya Allah, kau bimbing langsung, kau bantu langsung, kau jaga langsung, kau selamatkan langsung, kau berikan kesehatan lahir maupun batin. Ya Allah, awal sampai akhir ya Allah. Ij'alhum ya Allah, ij'alhum ya Allah umratan makbulan ya Allah. Jadikan umrahna ya Allah, umrah yang kau terima ya Allah. Allahumma ya Allah, ij'alnahum ya Allah, ij'alnahum ya Allah bisalamah wal afiyah zahiratan wa batinah, wa bisalamah ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka. Halaman 25. Halaman 25, barisan dari bawah nomor
17 halaman 25 dari barisan dari bawah nomor 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, itu bersabda siapa Rasul, ya Muawiyah, hei Muawiyah, iyaka, hendaklah kamu takut. Muawiyah wal ghadaba, tentang masalah ghadab atau marah. Fa innal ghadaba, maka sesungguhnya marah itu yufsidu, merusak apa marah, al imana, pada iman. Kama, seperti keterangan, yufsidu, merusak apa asobru, apa asibru, apa brotowali, al asala, pada madu. Ini Rasulullah meling berpesan kepada Muawiyah tentang menjaga kemarahan. Juga pesan ini untuk kita, jangan sampai berketerusan kita suka marah. Marah itu merusak imannya kita. Marah itu menjadikan hancurnya imannya kita, seperti gambarannya merusaknya brotowali dengan madu. Rawahu, sudah meriwayatkan pada hadis ya Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Kemudian apa yang dikatakan Rasul, wal hasadu, dan hasud, wa huwa, dan utawi hasud, tamanna itu berharap. Zawala nikmatil ghairi, pada hilangnya nikmatnya yang lain. Yuzilu, yang menjadikan hilang apa hasud, ad-dina, pada agama. Ai syari'ata, maksudnya syariat agama. Yang kedua, Rasul berwasiat masalah hasud. Hasud itu berharap hilangnya nikmat orang lain, nikmat itu turun datang kepadanya. Hasud itu merusak agama. Artinya syariat agama akan hilang kalau udah kena penyakit hasud. Contoh kayak begini, ibaratnya Bapak Haji Sutionya mau berangkat umroh. Ini contohnya, sekeluarga lagi. Bagi orang yang hasud, yang diomongin, yang dicari-cari, bukan kepingin umrohnya, tapi cari yang bisa merusak, yang bisa menjadikan rusaknya ibadahnya Pak Haji Sutiono. Itu contohnya.
Padahal sebenarnya mau apapun bagian nikmat itu nggak akan lengser kepada orang yang khas. Tetap bagian itu bagiannya Pak Haji, bukan kepada orang lain. Mau difitnah, mau diinah, mau dicari aibnya, tidak akan ngaruh semuanya. Kenapa begitu? Karena orang yang kena penyakit hasud itu pada hakikatnya ngerusak dirinya sendiri. Nikmat itu tetap buat orang yang dihasuti, sedangkan nikmat itu meskipun diharapkan hilang pada orang tersebut, tapi Allah tetap menjaganya. Makanya hati-hati, ini yang tahu adalah hati kita masing-masing. Kelihatannya luarnya bagus, kelihatannya kalau di depan bagus, ternyata dalamnya rusak, ternyata di belakang rusak. Dan ini harus kita hindarkan dalam diri kita. Jangan khawatir apa yang kita perbuat itu ada balasannya. Jangan khawatir bagian nikmat itu tidak akan kemana-mana. Jangan khawatir anugerah rizki itu tidak akan kemana. Allah sudah menakar, Allah sudah membagi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Makanya orang yang punya penyakit hasud ruginya luar biasa. Di dunia tersiksa sendiri, di akhirat lebih tersiksa. Harusnya kalau kita gak punya penyakit hasud, ada kabar kayak begini, wah Pak Haji mau berangkat sama keluarganya, senang. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kita bisa niru. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kita keloberan. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kita juga bisa berangkat sekeluarga. Gitu. Dengan kalimat ini kita sudah menghindarkan diri kita dari penyakit hasud. Orang hasud itu gak akan ada puasnya. Semakin kita sukses, yang hasud semakin menyakit hati. Semakin kita bahagia, orang yang hasud semakin tersiksa. Semakin kita dikenal masyarakat banyak, orang yang hasud semakin merana. Loh begitu. Ini kemarin Pak Haji Pomo sepuh-sepuh berangkat. Ini Pak Haji Sudiono sepuh berangkat. Siapa tahu besok kita, ya kan? Itu aja. Jadi ngilangin penyakit hasud. Biar hati kita itu legowo, biar dada itu kita luas, bila pola pikir kita itu selalu positif. Dan begitu, yang bisa ngobatin penyakit hasud tidak lain adalah diri kita sendiri. Karena apa? Penyakit ini nggak kelihatan. Penyakit ini adanya di hati kita masing-masing. Ya, pokoknya kita kalau belajar tentang penyakit-penyakit hati harus hati-hati. Caranya bagaimana? Caranya harus punya sifat husnudzon. Dulu saya sendiri itu kalau diundang orang tasyakuran beli rumah, orang tasyakuran beli rumah baru, atau tasyakuran
beli kontrakan. Dulu hati saya selalu menangis, ya Allah, ini dia orang yang sudah Kau berikan bagian rezeki bisa beli rumah. Ya Allah, aku selalu dipanggil orang untuk doa, kapan bagianku ya Allah? Gitu Pak. Kita bukan ini, bukan ngiri, bukan, tapi kita itu juga kepengen, tapi ngadunya sama Allah. Kalau doa, ya Allah, kenapa kita nangis? Ya Allah, kita sering doa, ya Allah, jadikan rumah ini baiti jannati. Nah, rumah kita kapan ya Allah? Gitu. Ya, kita kan sering sama dipanggil kayak begini, ngaji, tasyakuran, pemberangkatan umroh, tasyakuran beserta keluarga. Ya Allah, orang bisa ngasih makan kita, kapan kita bisa ngasih makan kepada orang lain? Orang bisa nyenengin kita, kapan kita bisa nyenengin orang lain? Orang bisa berbagi, kapan kita bisa berbagi kepada orang lain? Begitu. Kenapa begitu? Kalau kita punya mindset seperti itu, pola pikir yang seperti itu, berarti kita punya pola pikir yang berbagi. Artinya pola pikir yang positif. Nah, kalau kita nggak punya pola pikir yang kayak begitu, kita akan jadi miskin terus. Kita akan jadi penerima terus. Kita akan jadi pengharap terus. Kapan kita bisa memberi? Kapan kita bisa melakukan sesuatu? Kata Rasulullah, yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih bagus, lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ini adalah alat untuk menghilangkan rasa penyakit hasud dalam diri kita. Orang kalau sudah pengen berbagi, hasud itu hilang. Ada orang temannya sukses, dia ikut sukses, bahagia. Ada temannya rezekinya banyak, dia ikut bahagia. Kenapa? Karena mentalnya ingin berbagi pula, mentalnya ingin memberi pula. Ini harapan kita semuanya bisa menekan diri kita agar punya cita-cita ingin berbagi, ingin memberi, meskipun nanti pada hasilnya kadarnya masing-masing. Lah kalau orang hasud maka gak pernah punya pikiran yang ingin berbagi, gak pernah. Punya pikiran ingin nyenengin orang, gak pernah. Kenapa? Kalau kata dia kan begitu. Tetangga beli lemari, beli puyel kepala pusing. Tetangga beli motor, nggak keluar rumah, apa dipasang plakat salon kelas. Tetangga beli mobil, megap-megap napasnya di rumah. Tetangga tasyakuran berangkat haji dengan sekaligus beli tasyakuran rumah, masuk rumah sakit. Kan kata Kiai begitu. Ini kenapa? Karena penyakit hasud. Jangan sampai terkena buat kita semuanya. Kemudian orang yang punya penyakit hasud itu yusinuddin, agamanya akan hilang. Sepinter apapun, meskipun dipanggil Pak Ustadz, meskipun dipanggil Kiai, kalau punya penyakit hasud, hilang agamanya.
hilang. Wong ibaratnya Pak Kiai ada punya penyakit hasud kok, apalagi kita orang biasa. Ruwiyah dan diriwayatkan annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala itu bersabda, iyyakum hendaklah kamu semuanya takut wal hasada dengan masalah hasud. Fa innal hasada maka sesungguhnya hasud yakulu itu makan apa hasud al hasanati pada kebaikan, kama seperti sesuatu takulu yang makan apa an-naru apa api al-hatoba pada kayu. Rawahu Abu Dawud, sudah meriwayatkan Imam Abu Dawud. Kata Rasul yang ketiga dalam sabdanya, hendaklah kamu semuanya merasa takut dengan penyakit hasud, karena hasud itu Rasulullah sampai memberi gambaran menghancurkan, ngerusak, makan sesuatu kebaikan seperti makannya atau membakarnya api pada kayu. Kayu kalau udah kebakar api habis nggak Pak? Habis. Sama kita ibadah apa aja, haji udah bolak-balik, umroh udah bolak-balik, sedekah udah miliaran, ngasih santunan yatim piatu udah banyak, puasa Senin Kemis nggak pernah ketinggalan, tapi punya penyakit hasud, habis itu ibadah, hajinya hilang, kemudian amal ibadahnya yang lain jadi hilang. Gara-gara apa? Penyakit hasud. Ini kan kadang kan sepele. Penyakit hasud itu adalah lika-likunya, bolak-baliknya itu di pengaturan hati kita. Kalau bahasanya orang komputer, CPU-nya. Kalau CPU-nya bagus, hati kita bagus, komputer nyala, diri kita nyala. Tapi kalau CPU-nya rusak, kena virus, atau hati kita rusak kena penyakit hasud, semuanya rusak. Kadang yang terjadi buat kita semuanya, selalu kita itu lengah dalam menjaga diri kita sendiri. Dalam artian hasudkan yang tahu cuma kita sendiri, orang lain juga gak tahu. Itu kadang masalah sepele, saking hasudnya gak berani ngomong di hadapannya, sandal dibuang melulu. Ada di sini, ada kayak gitu nggak? Pulang dari musola segini hilang, nggak berani sama orangnya, nggak berani. Tapi saking gregetnya, saking gemesnya, saking bencinya, saking hasudnya, sandalnya dibuang, tinggal satu. Ya. Kalau di sono
istri ngalami 4 kali Jumat, 4 kali ganti sandal. Setiap pulang Jumatan sandalnya hilang. Saya sampai mikir mau beli sandal yang model bagaimana yang orang nggak punya gitu. Sampai. Dan saya bersyukur aja, senang aja. Tahu seandainya dia minta, Pak, aku beliin sandal, aku senang sandalnya Bapak, yakin tak beliin. Nah saya khawatir cuman apa? Cuman kalau dibuang sandal baru, sampai yang beliin sandal istri itu sampai, Pak, bawa sandal aja, saya ada Pak, sandal cewek kan gak akan diambil Pak. Sandal cewek ke masjid. Ya saya paham, tapi sebenarnya itu kan merusak dirinya sendiri. Itu seandainya CCTV kok nyala, ketahuan orangnya malu seumur hidup. Untuk saya tanyain, CCTV nyala nggak ini? Enggak Pak, mati semuanya. Dan kenapa dimatiin? Udah lama Pak, nggak pernah diurus. Oh ya udah aman kan. Nah, emang ada apa Pak? Nggak ada apa-apa. Gitu. Itu penyakit hasud. Dan ini adalah akibatnya. Merusak dirinya yang luar biasa. Seandainya contoh, pas ngambil diintip ketahuan kira-kira itu, malu nggak? Seumur hidup yakin malu. Oh, selama ini yang ngambil sandalku orang itu, terima kasih ya. Istri saya sampai, Pak, kalau punya sandal kata kiai kan begitu nih. Kalau ke masjid bawa pulang yang baik-baik, yang jelek tinggalin. Tapi ini alhamdulillah udah aman, udah lama nggak hilang. Penting bagi kita, makanya pagernya hasud itu hatinya kita sendiri. Yang bisa nasihatin diri kita sendiri. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Artinya Rasulullah pun pernah ngalami. Dan Rasulullah menjabarkan kepada kita, nanti suatu saat kalau kita dihasudin orang, pasti seperti itulah gambarannya. Sama juga kalau kita kok sampai nyasutin orang, nanti akibatnya juga seperti itu. Itu gambaran Rasulullah. Makanya kita itu beruntung segala sesuatu dibimbing oleh Rasul. Segala sesuatu ada tuntunannya. Begitu. Qala syairu. Qala sudah berkata as-syairu siapa? Imam Ali Syair. Min bahril mutaqaribi, dari bahar mutaqarib. Ala kulli man batani hasidan adadri ala man asatal adibu. Asata ala Allahi fi fi'lihi idza anta lam tarda lima wahabu wajazakal rabbi bi anzadani wasaddu alaika wujuhal talabi. Allah, ingatlah. Kul, katakanlah, liman, pada seseorang, bata, yang jadi siapa man li, karena diriku, hasidan,
itu kena penyakit hasud. Adakah kau tahu alaman pada seseorang asakta yang berbuat buruk bagi engkau? Apa al-adabu? Apa adab atau tata krama atau akhlak? Ingatlah buat kita semuanya, katakanlah pada mereka orang yang punya penyakit hasud. Kadang orang hasud itu Pak, gara-gara diceritain orang, belum pernah ketemu sendiri, belum pernah salaman atau pas-pasan, tapi udah percaya duluan. Ini penyakit hasud. Jadi timbulnya orang yang hasud ngasutin orang lain. Dan di sini mereka kalau ditanya, kenapa sih kamu kok benci sama dia? Dia kan orang baik, dia kan orang soleh, dia kan orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Kenapa kamu benci? Gak tahu. Ada dari gak tahu. Ternyata sebabnya dihasutin dengan orang yang hasud. Yang cerita keburukan adalah orang yang hasud pada orang yang baik. Jadi ada orang yang punya penyakit hasud, ceritain pada orang yang sukses, orang yang alim, orang yang soleh. Diceritainnya bukan alimnya, bukan solehnya, tapi diceritainnya adalah keburukannya. Akhirnya meskipun itu orang belum pernah ketemu, meskipun itu orang belum pernah menyapa, tapi udah terhasutin karena penyakit hasud orang yang cerita. Akhirnya apa? Dalam mindsetnya berburuk sangka. Ini sebenarnya orang yang dihasutin sebenarnya itu berkah. Kenapa begitu? Kan dia bisa membuktikan pada khalayak ramai kalau dia bukan orang yang seperti itu. Akhirnya kan orang penasaran, mana sih yang namanya ini, mana sih orangnya? Setelah ketemu sendiri, oh enggak kayak gitu kok. Itu orang yang cerita aja. Nah itu berkahnya apa? Semakin dihasutin bagi orang yang alim, semakin dihasutin bagi orang yang soleh, maka semakin berkah hidupnya, semakin terkenal, bukan semakin meredup, bukan. Kenapa? Orang akan semakin penasaran, mana sih orangnya. Jadi hidupnya semakin berkah. Makanya buat kita, kalau ditanya senang dihasutin apa senang ngasutin? Senang dihasutin, tapi kan pahit, tapi kan sakit, tapi kan merana itu. Tapi dibalik itu, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah sampai kamu sedih, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Allah yang bersama kita. Duh, enak gak? Enak. Nah kalau bersamanya manusia mah, kalau masih ada duitnya temennya banyak, kalau masih ada pangkatnya temennya banyak. Orang pada hormat, nanti kalau duitnya udah gak punya, kalau pangkatnya sudah hilang, orang gak akan mau dekat lagi. Tapi kalau dekatnya kepada Allah, maka orang itu punya segalanya. Baik, ada yang bertanyakan, Bapak Ibu semuanya? Kalau nggak ada, ini langsung doa. Ini kan isi drama.
Intinya, jadi kalau kita menemukan masalah dalam diri kita sendiri yang sekiranya itu nyocok, nusuk dalam hati kita, nggak bermanfaat, nyakitin diri kita, maka cepat-cepatlah itu hilangkan. Jangan sampai duri itu membekas dalam hati kita. Penyakit hati itu kemana-mana bekas. Kenapa begitu? Karena penyakit hati itu, kata Rasul, al-dhahiru tadullu alal batin. Sesuatu yang ada di dohir kita itu adalah mencerminkan ada yang di batin kita. Artinya, kalau kita bisa melepaskan penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita, maka disitulah kebahagiaan akan kita dapatkan hakikinya. Baik, mudah-mudahan ada manfaat dengannya semuanya. Kembali lagi, khususnya Bapak Haji Sudiono, juga Ibu Nasia, Ibu Tri Handayani, Buya Stuti, Bapak Catur Irawan, Ibu Dwi Pratiwi, juga Ibu Indah Panca Martiningsih yang mau berangkat haji umroh, mudah-mudahan dijabah semua hajatnya, ibadahnya diterima oleh Allah, jadi umroh yang makbul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma usna taqabbal sawaba ma qara'nahu wa ma sallainahu wa ma astaghfarnahu wa ma da'awna ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ya Allah arwahi abaihi وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين معهم المسلمين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة الأباد وسمع حضرة يا الله جميع يا الله ولي ولية مشارك الأرضين مغاربها في برها وبحرها خصوصا حضرة يا الله شيخ البحراني شيخ حبيب محمد الغزالي مع حبيب عبد الله بن حمدان قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويحمي درجاتهم وأعد علينا من بركتهم وأبطل علينا غز كرامتهم وسمع حضرة يا الله جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا يا الله semua pewakaf di masjid mushola ya Allah, pendiri mushola ya Allah, pengurus mushola ya Allah yang sudah mendoakan kami ya Allah, ya Allah bil khusus ya Allah ila hadrati arwahi ya Allah, sebut ahli kubur kita masing-masing. غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وسع قبرهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اجعلهم يا الله من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اجعلهم يا الله من أهل الخير ولا تجعلهم يا الله من أهل الضير اللهم يا الله سلمنا يا الله وسلم لهم يا الله
وبلغنا يا الله وبلغ لهم يا الله ووفقنا يا الله واغفر لهم يا الله اللهم بلغنا إليك يا الله بلغنا يا الله إلى مسجد الحرم يا الله لزيارة مكة والمدينة يا الله يا الله بالسلام والعافية يا الله ظاهرة وباطنة يا الله بالسلام يا الله في الدين والدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan ada manfaat semuanya. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.